Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan mencoba menjelaskan materi tentang transformasi geometri. Untuk materi transformasi geometri ini, yang pertama yaitu tentang translasi, refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat tentang dilatasi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan coba membahas tentang translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu tersebut dapat diwakili oleh suatu ruas garis berarah atau oleh suatu pasangan bilangan terurut AB, di mana AB ini dinamakan komponen translasi. Nah, jika translasi T, AB memetakan titik P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, maka berlaku hubungan di mana X aksen ini diperoleh dengan cara X ditambah A dan Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Nah, secara pemetaan dapat dituliskan T AB PX, Y, maka bayangannya itu adalah X ditambahkan dengan A dan Y tambahkan dengan B. Nah, titik P aksen ini disebut bayangan titik P oleh translasi TAB. Contoh yang pertama, di sini Ibu punya titik 3, negatif 7. Nah, oleh translasi 4, 2. Nah, pertanyaannya, bayangan titik 3, negatif 7 oleh translasi 42 adalah, nah, misalkan di sini titik P ini mempunyai koordinat 3 itu sebagai X dan Y sama dengan negatif 7. Nah, titik translasinya di sini adalah 4, 2 dengan A-nya 4 dan B-nya 2. Maka bayangan titik P adalah P aksen, X aksen, Y aksennya itu untuk X aksen adalah X ditambah A dan Y aksennya adalah Y ditambah B. Maka X tambah A itu adalah 3 tambah 4, Y tambah B-nya adalah negatif 7 tambah 2. Maka bayangan titik dari 3, negatif 7 adalah 7, negatif 5. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja 3 tambah dengan 4, kemudian negatif 7 tambah dengan 2. Nah, seperti itu singkatnya. Kemudian untuk contoh nomor 2, diketahui titik P, koordinat titik P adalah 4, negatif 1 oleh translasi 2 dan M. Diperoleh bayangan titik P, yaitu P aksennya negatif 2M dan negatif 4. Pertanyaannya, nilai M di sini berapa nilai M-nya? Nah, gitu. Nah, misalkan P 4, min 1, di mana 4 ini sebagai X dan negatif 1 sebagai Y. Titik translasinya adalah 2M dan M dengan A-nya 2 dan B sama dengan M. Nah, di sini di soal ini sudah diketahui bayangannya, yaitu untuk X aksen adalah adalah negatif 2M dan Y aksennya adalah negatif
4. Nah, di mana X aksen ini diperoleh dengan X ditambah A. Sedangkan Y aksen adalah Y tambah B. Nah, X-nya tadi diperoleh adalah 4 dan A-nya adalah 2. Sehingga 4 tambah 2 sama dengan 6. Sedangkan Y-nya tadi diperoleh yaitu negatif 1. Ditambah B-nya adalah M. Maka masih tetap Y aksennya adalah min 1 tambah M. Nah, kemudian kita memperoleh kesamaan bahwa negatif 2M itu sama dengan 6. Sedangkan dan negatif 4 itu sama dengan negatif 1 tambah M. Nah, dari kesamaan ini kita dapat menentukan nilai M. Contoh, dari kesamaan X aksen negatif 2M sama dengan 6. Maka M itu adalah 6 dibagi dengan negatif 2. Maka M itu sama dengan negatif 3. Nah, jika ingin dengan cara yang kedua, misal dengan menggunakan Y aksen. Nah, Y aksen tadi berdasarkan kesamaan diperoleh negatif 4 itu sama dengan negatif 1 tambah M. Maka M adalah negatif 4 ditambah 1. Jadi M sama dengan negatif 3. Jadi sama ya diperoleh hasilnya. Nilai M itu adalah negatif 3. Nah, jadi di sini kita menggunakan kesamaan atau persamaan. Nah, selanjutnya contoh nomor 3. Nah, di sini kalau untuk variasi soal nomor 3 ini diketahuinya adalah bayangan titik P 2, negatif 4 dan titik P-nya adalah 3,5 oleh translasi T. Nah, pertanyaannya, berapakah translasi T itu? Titik-titiknya, titik translasi itu berapa? Nah, di sini diketahui P-nya 3,5. Maka bisa disebutkan bahwa X-nya itu adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Nah, bayangan titik P-nya itu udah diketahui P aksennya 2, negatif 4. Nah, itu berarti 2 ini sebagai X aksen dan negatif 4 itu sebagai Y aksen. Titik translasi T-nya ini yang ditanyakan. Ini masih kita simbolkan A dan B. Nah, berdasarkan P aksen ini diperoleh dengan X tambah A dan koma Y tambah B sama dengan 3 tambah A, 5 tambah B. X tambah A-nya diperoleh 2 dan Y tambah B-nya diperoleh negatif 4. Nah, sesuai dengan langkah yang tadi atau seperti soal nomor 2 tadi, kita menggunakan persamaan juga. Jadi 2 di sini sama dengan 3 ditambah A. Sedangkan negatif 4 itu sama dengan 5 ditambah B. Nah, kita lihat ke sebelah sini. 3 tambah A sama dengan 2. Maka A itu adalah 2 kurangi 3. Jadi A-nya sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua, 5 tambah B itu sama dengan negatif 4. Maka B negatif 4 dikurang 5. Jadi nilai B itu sama dengan negatif 9. Jadi titik translasinya diperoleh negatif 1 untuk A dan negatif 9 untuk B. Kemudian pada soal nomor 4 ini, nah kita ini tentang translasi suatu garis ya. Nah, di sini jika garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh 2,3,
maka persamaan bayangannya adalah, nah kita di sini translasikan x, y dulu, titik x, y. Nah, x aksen, maka x aksen itu x tambah 2. Maka x-nya itu adalah x aksen dikurangi 2. Nah, y aksen itu adalah y tambah 3. Maka y-nya adalah y aksen kurang 3. Nah, kemudian di sini kita tinggal substitusi x dan y-nya ke persamaan garis yang awal atau yang tadi diketahui di soal. Y ini kita ganti dengan y aksen kurang 3. Nah, di sini sama dengan x-nya kita ganti dengan x aksen kurang 2 ditambah 5. Tetap ya, jadi kita mengikuti persamaan garis yang awal. Kita hanya mengubah y-nya saja dengan y aksen min 3 dan x-nya saja kita ganti dengan x aksen min 2. Tambah 5-nya tetap ditulis tambah 5. Kemudian di sini terjadi proses aljabar, y aksen itu sama dengan x aksen kurang 2 tambah 5 tambah 3. Jadi y aksen sama dengan x aksen ditambah 6. Dari mana 6? Ini negatif 2 tambah 5 itu 3 ditambah 3 jadi 6. Jadi persamaan bayangan garisnya dari y sama dengan x plus 5 oleh translasi 2, 3 adalah y sama dengan x plus 6 gitu ya. Seperti itu. Kita di sini coba kembali lagi ke yang awal ya. Kita coba di sini Ibu akan misalkan di sini contoh nomor untuk 1 ya, tetap nomor 1 misal. Nah, di sini Ibu punya titik. Kalau tadi titiknya 3, negatif 7. Coba misalkan Ibu punya titik yang lain. Titiknya itu misal 5 ya. 5, berapa ya? 5, negatif 3. Nah, titik 5, negatif 3 ini ditranslasi oleh misal T ya. T-nya itu adalah apa ya? 2,1. Nah, maka nanti ini Ibu namain dulu ya. Ini misal titik A. Nah, titik A. Nah, gimana bayangan titik A-nya? Tadi secara singkat itu untuk peroleh bayangan titik A berarti nanti ini A aksen ya. Aksen. A aksen itu nanti tinggal ditambahkan saja ini nih 5 ditambah dengan 2 ya. 5 tambah dengan 2 itu ya, koma. Nah, negatif 3 berarti si negatif 3 ini ditambah dengan apa? Dengan yang 1 gitu. Jadi nanti bayangan A-nya itu berapa kira-kira? Nah, 5 tambah 2 7. Nah, koma negatif 3 tambah 1. Nah, ini negatif 2. Itu ya. Jadi tidak ada yang susah. Translasi itu tinggal kita menjumlahkan X dengan yang A. Nah, seperti ini kan ya. X jumlahkan dengan A itu dan Y jumlahkan dengan B itu ya. Nah, ini nih. Ini
X tambah A, ini Y tambah B gitu. Jadi gampang ya, tidak ada yang susah gitu. Kalau tadi untuk nomor 2 mah di sini soalnya ini nih kita akan mencari M-nya gitu ya. Cari M-nya berapa. Jadi ini masih ada yang dalam bentuk variabel gitu ya. Nah, di sini kita dengan menggunakan kesamaan. Jadi harus diingat juga aljabarnya dalam menyelesaikan ini. Gitu ya. Nah, tuh kesamaan. Lihat ya. Ini negatif 2M samanya dengan 4 plus 2. Tuh. Kalau misalkan yang kedua, nih negatif 4 samanya dengan negatif 1 tambah M. Ya, atau di sini dia lebih sederhana. Negatif 2 M. Tuh, negatif 2M ini posisinya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, maka di sini kita dengan kesamaan. Tuh. Ya, persamaan negatif 2M sama dengan 6. Yang keduanya, nah di sini aljabar dulu cari M-nya berapa. Berarti 6 dibagi negatif 2 jadi negatif 3. Itu ya, atau bisa juga dengan yang lainnya. Yang kedua, negatif 4 itu sama dengan negatif 1 tambah M. Nah, di sini tuh ya. Nah, jadi negatif 4 tambah 1 sama dengan M. Nah, bagi misalkan yang masih bingung, kok ini tambah 1? Nah, bisa ini ya. Nah, ini kan negatif 4 gitu ya. Nah, sama aja negatif 4. Nah, tambah 1 gitu ya. Nah, sama dengan di sini berarti negatif 1 harus tambah 1 juga ya. Nah, harus adil. Tambah dengan M. Itu ya. Nah, ini negatif 4 tambah 1 negatif 3. Nah, sama dengan negatif 1 tambah 1 0. Udah ya, coba tambah M jadi M. Jadi di sini M-nya itu adalah negatif 3. Itu ya. Nah, itu ya untuk translasi. Jadi intinya translasi itu adalah penjumlahan. Tidak ada yang sulit ya. Yang tadi nomor 2 contohnya sama, pakai bersama ini juga untuk yang garis. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu materi tentang translasi. Di rumah bisa belajar lagi tentang translasi ini. Diperbanyak latihan soal tentang translasi titik maupun translasi garis ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu berharap anak-anakku semuanya bisa memahami materi yang disampaikan dan bisa tetap semangat untuk berlatih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.